hari ini kita akan mempelajari tentang single linked list. Apa itu single linked list? Itu adalah kumpulan dari banyak data yang tersusun secara sekuensial atau berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Apa sih gunanya linked list ini? Gunanya tuh jika kalian ingin memasukkan data lebih mudah. Misalkan data kalian seperti angka, dan kalian ini angka kalian itu berurutan, dan tiba-tiba angka kalian itu biasa itu ada di tengah-tengah. Daripada kita lebih lama mengecek satu-satu, dengan ini kita akan lebih mudah untuk masukkan data tersebut. Oke, lanjut aja mungkin lebih ke codingannya. Angka pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus membuat struct yang terlebih dahulu. Kita akan membuat struct, nama structnya di sini adalah struct data. Oke, isi di struct itu adalah kita akan isi dengan integer value. Lalu kita akan tulis struct data pointer next. Data pointer next ini digunakan untuk menunjukkan ke data selanjutnya. Setelah kalian masukkan satu data, kalian akan membutuhkan next ini untuk menunjuk data selanjutnya. Oke, jangan lupa kita akan isi pointer head, pointer tail, dan pointer car. Gunanya untuk apa? Akan lebih mudah jika kalian langsung mengetek ke bawah, lanjut lagi ya. Oke, pertama kita akan push, yaitu mendorong. Kita akan masukkan data secara, kali ini kita akan menggunakan push depan, yang dimana setiap data yang kalian masukkan nanti akan berurutan masuknya dari depan. Oke, kita bikin void push depan. Jangan lupa isi parameternya integer x, karena kita akan menaik integer yang akan kita tarik ya. Terus kita akan masukkan char sama dengan struct data pointer malloc size of struct data. Arti dari ini adalah untuk akan sedikit sulit untuk menjelaskan yang struct data malloc ini ya. Jadi akan lebih mudah nanti untuk di video selanjutnya tentang malloc sendiri. Lalu kita jangan lupa kasih tahu kalau misalkan ke value ini adalah si x ini. Oke. Lalu kita masuk ke bagian rumusnya. Oke. If head sama dengan null. Kalau misalkan tidak ada data sama sekali di tempat kalian ini, kalian belum memasukkan satupun data, logikanya berarti data kalian null dong. Oke. Kali ini saya bikin suatu kemungkinan kalau misalkan headnya itu kosong, jika kagak ada kepala, kagak ada data sama sekali, kita akan bilang head itu sama dengan tail, sama dengan car. Lalu head connects sama dengan null. Head ini menunjukkan kalau misalkan data kalian lebih dari 3. Kalau misalkan kalian 3, berarti data pertama kalian adalah head, kepala. Data kedua kalian ada car, yang tengah. Data ketiga kalian ada tail, paling belakang. Lalu saya mengatakan ini head connect sama dengan null. Oke, maaf. Ini menandakan kalau misalkan data selanjutnya dari data yang setelah kalian masukkan itu tidak ada data lagi. Kalau misalkan kita tidak nullin di sini, nanti akan error. Lalu kita bikin else nya. Kalau misalkan udah ada datanya, kita tinggal bilang lagi current ke next sama dengan head. Lalu head sama dengan current. Current ke next itu jadi data yang kalian masukkan selanjutnya, data baru yang kalian masukkan akan menjadi kepala. Lalu kepalanya akan jadi current. Itu akan terus berulang seperti itu. Kalian connect sama dengan head, data yang masukkan kalian jadi kepala. Data yang kalian sebelumnya jadi head itu jadi current, di push ke depan. Oke. Mungkin akan lebih mudah jika saya tambahkan sini saja nih. Ya, kita bikin printf. Oke. Input. Oke, input angka. Kita ulang integer angka.
ya di dalam di dalam single link list ini itu sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 8 bentuk cara kayak gitu ya. Yang pertama yang kita saat ini pelajari adalah push depan. Oke, kita bikin menu aja saya. Dulu akan bikin menu push depan. Lalu yang selanjutnya nanti akan terbuka dengan sendirinya nanti. Kita akan perlahan-lahan untuk mengerjakan ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk exit. Oke. Enter menu. Do and while. Menu tidak sama dengan 9. Switch menu case break 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini angkanya ke dalam sini. Dan F ikut angka, scan F %D dan angka FF flash stdin push depan si angka. Oke, kita coba lihat. Oke, kita set. Lupa saya tambahin satu biji lagi biar lebih mudah. Oke, kita F11 kita bisa push depan angka 12 masuk 12. Push depan sekali lagi masuk 23. 23 ada di depan 12 dan seterusnya. Semua akan push ke depan. Oke, itu untuk push depan. Lalu kita ada punya yang kedua adalah push belakang. Itu berarti data baru kita masukkan akan masuk dari belakang, bukan dari depan seperti dari push depan. Oke. Untuk codingannya sendiri, push belakang itu hampir mirip seperti push depan. Untuk mempersingkat waktu kita copy aja codingan push depannya ya. Lalu kita ganti ini di push belakang. Lalu yang diubah adalah di rumus di sininya. Jika head sama dengan 0 itu head sama dengan tail dan head connect sama dengan 0 ini masih sama, tapi yang di else yang berubah. Rumusnya adalah jika tail connects itu jika di paling belakangnya tail connects ada sama dengan cur. Jadi setiap data yang masuk dari belakang itu akan jadi cur. Lalu kita bilang lagi tail itu sama dengan cur. Data yang kalian masukkan akan jadi current. Data yang sebelum yang kalian masukkan itu jadi current. Jadi data baru kalian jadi data baru kalian itu jadi current. Masuk jadi current. Lalu data baru kalian itu diubah jadi tail. Terus tinggal bilang, tapi setelah data tail itu seharusnya sebenarnya kosong nih. Kita mesti dikasih tahu juga. Kalau misalkan tail connect itu jadinya 0. Oke. Tinggal kita panggil di sini. Copy lagi. Oke. Push belakang. Ya seperti ini, push depan 12. Oke, seperti ini 672312. Misalkan kalian mau masukkan angka 11. Nah, terus kalian bilang saya mau sisipkan tuh angka 11 itu di kirinya di setelah 23.
berarti itu push mid after, berarti push tengah setelah angka 23. Jadi juga ada push mid before yang dimana push tengah sebelum angka 23. Oke, kita langsung ketik codingan aja. Kita bikin voidnya terlebih dahulu. Kita akan bikin yang push mid after. Yang ketiga, push mid after, push tengah setelah. Oke, untuk push mid ini kita akan butuh dua parameter. Yang pertama adalah angka yang mau kalian push, masukkan, angka yang mau kalian masukkan dengan angka yang mau menjadi patokan dia mau ditaruh di mana. Kita bikin jadi integer x sama integer y saja. Oke. Lalu kita bikin struct data pointer temp, data pointer temp sama dengan head. Ini agak untuk memudahkan kita supaya tidak nanti terlalu banyak head tail itu seperti itu. Lalu kita copy aja ininya. Current, setiap kali mau push itu butuh sekali untuk masukkan current struct data pointer malloc size of, itu butuh. Jangan lupa ngedeklar lagi ke value nya itu, misalkan tahu kalau misalkan tuh si x. Data kita tuh data ya. Lalu di sini mulai kita akan bilang di saat while temp ke value itu enggak sama si y, kita akan bilang temp sama dengan temp ke next. Kalau misalkan angka yang kalian masukkan itu enggak sama sesuai dengan yang kalian misalkan patokannya nih, kan kalian masukin patokannya nih. Untuk patokannya itu dia cari dulu patokannya yang mana. Nah, patokannya itu kalau misalkan patokannya itu enggak sama seperti yang ada di value-nya tuh gak ada yang sama satu biji pun, itu dia bakal lanjut next selanjutnya. Kalau misalnya nggak sama, lanjut lagi gimana? Ini seperti lagi searching, dia lagi searching patokannya tuh di mana. Oke. Setelah itu kita bilang lagi current ke next sama dengan temp ke next. Temp ke next sama dengan current. Setelah dia nemuin patokannya, baru deh dia bilang kalau current connect sama dengan temp connect sama dengan current, dia supaya bikin jadi patokan, jadi angka yang kalian masukkan tuh ada di depan patokan yang kalian minta. Jadi kita akan masuk di sini di bawah, kita pengen input angkanya dulu. Oke, input angka, terus f input patokan. Kita bikin integer lagi di sini di atas, jangan lupa. Angka 2. Ini kita ambil, copy. Oke, scan f angka 2. Jadi ini angka, angka 2. Oke. Oh, ini salah. Pakai underscore ya namanya ya. Oh, ada underscore ya. Put mid after 11. Kita push depan dulu ya. 12, 23, 56, 9. Nah, kita akan push mid after. Pertama kita masukin angka dulu. Angka kita masukkan adalah misalkan 88. Oke. Patokannya kita bikin 23. Kita bisa lihat sendiri 88 nyempil di antara 23 dan 12. Kita bikin patokan 23, push mid after, berarti kita masukin angka 28 setelah angka 23. Kita bisa lihat sini di sini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke push. Kalau ada push mid after berarti ada push mid before. Oke, push mid before. Push mid before itu hampir sama codingannya sama seperti yang after. Yang before, bedanya ya di bagian while seperti ini. While ke temp ke next ke value.
sama dengan next, current connect sama dengan time connect sama dengan curl. Oke, itu doang bedanya antara push mid after sama before. Kita kasih tahu buat dia ini ke sebelumnya lebih tepatnya. Karena single list itu tidak bisa mundur ke belakang, jadi kita mesti bikin supaya dia maju ke depan terus menerus. Oke, kita masukin di sini aja push mid before. Nah, kita masukin ke menu 4 push mid before. Oke, push mid before. Lalu kita bikin di keempat ini sama persis seperti ini. Masukin ke patokan.